Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 3? Alhamdulillah, bersama titian ilmu, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar di tema 1 subtema 4. Ini pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kemarin kita sudah sempat membahas pembelajaran 5, tapi belum selesai, jadi kita lanjut di sini ya. Nah, sekarang boleh dibuka bukunya halaman 160. Dibuka halaman 160. Nah, di sini sudah ada dialog antara Edo, Manda, dan Maula. Kemarin kita sudah baca bersama-sama. Sekarang kita tinggal mengerjakan. Nah, di sini ada di halaman 161. Kita harus mencari kosakata baru beserta maknanya. Kosakata yang pertama kemarin itu membahas tentang tanaman pakis. Nah, tanaman pakis itu maknanya apa ya? Tanaman pakis itu adalah tumbuhan tidak berbunga. Tanaman pakis adalah tumbuhan tidak berbunga. Kosakata yang kedua itu ada tentang spora. Kemarin dialog antara Edo, Maula, dan Manda ada tentang spora. Spora itu maknanya apa ya? Spora itu kepik berbaris. Jadi bentuknya itu kepik berbaris, itu disebut spora. Yang ketiga ada vegetatif. Dan yang keempat ada generatif. Vegetatif ini maknanya perkembangan tumbuhan secara kawin. Sedangkan generatif maknanya adalah perkembangan tumbuhan secara tidak kawin. Anak-anak dapat menuliskannya di buku paket ya. Sudah selesai, kita lanjut ya. Nah, kemudian anak dapat membuka bukunya halaman 162. Halaman 162. Nah, di sini ada contoh tanaman pakis. Yang belum tahu, di sini ada 2 gambar nih. Gambar yang pertama itu adalah tanaman pakis, dan gambar yang kedua itu adalah tanaman lumut atau lumut. Tanaman pakis ini cirinya tidak berbunga dan memiliki spora. Sedangkan untuk lumut ini tidak bisa tumbuh besar, tumbuh di tempat yang lembab. Biasanya suka tumbuh di batu-batuan, di dinding, di tepi-tepi aliran sungai. Anak-anak dapat menuliskannya ya di buku paket. Sudah selesai? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan atau cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama ini ada mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara menyayat dan membuang kulit kayu batang dan menutupnya dengan tanah. Setelah beberapa waktu, dari bagian batang akan muncul akar. Tanaman yang bisa dicangkok adalah jambu biji, mangga, dan jeruk.
Ada juga jenis tanaman hias yang dapat dicangkok seperti bunga melati, bunga kemuning, musa indah, dan soka. Untuk lebih paham, anak-anak dapat melihat gambar yang tersedia di situ. Jadi awalnya itu dikupas dulu nih kulitnya, kemudian dibersihkan dan diberikan tanah serta pupuk, lalu diikat, dibungkus dengan plastik. Nanti setelah keluar akar, batang ini akan ditanam gitu. Kemudian yang kedua ada menyetek. Menyetek adalah memisahkan atau memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Setek batang biasanya dilakukan pada tanaman singkong. Setek akar biasa dilakukan pada tanaman cemara. Setek daun dilakukan pada tanaman cocor bebek. Nah, jadi kalau setek ini itu batangnya langsung dipatahkan atau akarnya langsung dicabut kemudian ditanam di tanah gitu. Ini jauh lebih mudah dibandingkan tadi yang pertama, cangkok. Kemudian yang ketiga ini ada menempel. Menempel umumnya dilakukan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Tanaman yang akan ditempeli, sebaliknya dipilih tanaman yang kuat. Nah, jadi ini tanaman prosesnya hampir sama kayak cangkok, tapi di bagian yang di lubang ini ditempelkan tanaman yang lain gitu. Selanjutnya ada menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman baru. Dua jenis tanaman yang saling disambung, misalnya terung dengan tomat, singkong dengan singkong karet. Nah, jadi untuk menyambung ini adalah untuk mendapatkan jenis tanaman yang baru lagi, bisa dua jenis, misalkan kayak tadi terung dan tomat. Oh, nanti buahnya jadinya akan perpaduan antara terong dan tomat seperti itu, tapi disambung nih, jadi antara batang dengan batangnya itu diikat di pohon seperti yang ada di gambar. Kemudian yang kelima ada merunduk. Merunduk merupakan usaha memperbanyak tanaman dengan cara memendam bagian cabang atau ranting ke dalam tanah agar tumbuh akar. Tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk adalah apel, arbais, stroberi, dan bunga bougainville. Nah, untuk merunduk ini biasanya banyak untuk perkembangbiakan tanaman-tanaman yang merambat gitu. Jadi dirundukkan atau dirunduk atau ditundukkan ke tanah supaya tumbuh lagi gitu. Nah, di sini sudah ada tentukan perkembangbiakan yang digunakan berikut. Jadi di sini ada 3 kasus nih. Yang pertama, Bibi ingin menanam pohon cemara di pot. Bibi menancapkan daun pohon cemara. Cara perkembangbiakan yang Bibi lakukan adalah, nah di sini kata kuncinya apa nih? Bibi menancapkan daun pohon cemara, ditancapkan berarti Bibi menyetek. Iya, betul, bisa ditulis ya. Nomor 1 itu berarti Bibi menyetek. Nomor 2, Ibu menanam bibit mangga. Bibit itu baru saja dipotong dari dahan. Pohon mangga. Dahan itu mempunyai akar serabut. Cara perkembangbiakan yang Ibu lakukan adalah
Nah, di sini bibit itu baru saja dipotong dari pohon mangga. Dahan itu mempunyai akar serabut. Nah, coba tadi yang di dahannya itu tumbuh akar serabut. Berarti ibu melakukan apa tuh? Perkembangbiakan apa pada mangga? Mencangkok. Betul. Tadi di dahannya ada akar serabut itu mencangkok. Bisa ditulis ya. Yang ketiga, batang atas dan bawah direkatkan menggunakan selotip. Kamu harus menjaga agar kedua batang tersebut tidak lepas. Tahapan ini termasuk cara perkembangbiakan digabungkan dengan selotip. Coba, ini tahap apa nih? Pada perkembangbiakan cara apa nih? Iya betul tuh, dengan menyambung. Berarti nomor 3 menyambung. Sudah? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada aktivitas individu. Kita cari kosakata baru, 4 kosakata baru. Di sini Miss menyediakan yang pertama ada cangkok, kedua stek, ketiga tempel, dan yang keempat runduk. Untuk cangkok, maknanya membuat cabang menjadi berakar. Membuat cabang menjadi berakar. Sama seperti yang tadi ibu lakukan. Membuat cabang menjadi berakar. Yang kedua stek. Stek itu maknanya sepotong batang yang ditanam. Sepotong batang yang ditanam. Sama seperti yang tadi dilakukan oleh Bibi, menyetek, menancapkan daun, akar, atau batang. Yang ketiga ada tempel. Tempel itu melekatkan. Sama seperti tadi contohnya itu yang dilakukan menggunakan selotip, melekatkan. Berarti tempel itu maknanya adalah melekatkan. Sedangkan runduk itu maknanya menundukkan ke tanah. Menundukkan ke tanah. Biasanya ini banyak dilakukan pada pohon-pohon yang merambat gitu. Sudah ditulis? Oke, Miss Ajeng tunggu deh. Wah, ternyata pembelajaran 6 kita sudah selesai. Alhamdulillah ya. Semoga anak-anak bisa lebih paham tentang tadi kita sudah belajar apa? Ada vegetatif, generatif, terus ada spora, ada apa lagi tuh? Ada tentang pohon pakis, lumut, kemudian ada tentang cara-cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu mencangkok, menyetek, dan mencangkok, menyetek, menempel, menyambung, dan merunduk. Mudah-mudahan anak-anak lebih paham. Miss Ajeng undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.